Langsung saja kita akan meneropong bagaimana energi dan juga peruntungan peluang di tahun macan air. Bergabung Ali Fengsi, Julius Feng. Ko Julius, selamat malam. Kung si Pacoy, selamat tahun baru Imlek. Halo malam Tiffany, Kung Si Facai. Oke, selamat malam. Sehat selalu ya Ko Julius ya. Kita berbicara bagaimana meneropong peluang di tahun macan air. Kalau macan itu kan identik dengan berani. Air itu identik dengan sesuatu yang tenang, mengalir. Nah, makna dari macan air ini sebenarnya apa sih, Ko? Ya benar ya, sebagian memang tepat seperti yang Tiffany mention, bahwa tahun macan air ini sih dimaknai adalah tahun yang dengan elemen macannya yaitu yang berdasarkan kayu besar ya, yaitu bayangkan seperti pohon, di mana harus butuh sifat yang positif yaitu kokoh, berani. Kemudian dia itu harus ada pergerakannya. Ya, satu sisi kita melihat bahwa tahun macan air ini juga ada elemen airnya kayak gitu ya. Yaitu di mana butuh fleksibel, adaptif ya, dan butuh kecerdasan, butuh rasa bijak seperti itu. Dan tahun ini juga adalah air melambangkan movement pergerakan juga. Namun kita harus bisa menghindari sesuatu yang negatif dari elemen kayu besar ya, dari si macan ini, yaitu sifat keras kepala, kaku, kasar, impulsif, ya, kurang sabar, mudah emosi, dan sensitif. Ya, elemen yang kurang baik dari air besar ini yang juga kita harus hindari adalah sikap pesimis, pikirannya negatif, ya, khawatir, takut cepat emosi, dan cepat reda, seperti itu. Jadi, macan air, kita harus bisa punya sikap yang positif seperti tadi, dan mengurangi yang sifat yang negatif yang tadi seperti saya maksud. Oke, jadi energi yang terpancarkan nantinya di tahun macan air ini seperti apa, Ko? Nah, energi yang dipancarkan itu yang paling jelas terasa adalah bahwa sama-sama adanya pergerakan, yaitu karena sifat dari macan yang mempunyai elemen kayu besar, di mana tumbuh pohon itu selalu tumbuh bergerak, ya, menaik ke atas ataupun ke samping, ya, akar, dahan dan rantingnya seperti itu. Maka ditambah dengan air yang selalu bergerak dari gunung sampai ke laut, maka tahun ini kita akan bisa melihat bahwa adanya intensitas pergerakan yang mungkin double atau triple kayak gitu ya, 2 kali 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun kemarin. Mungkin orang sudah capek dengan pandemi dan mungkin banyak mengurung di rumah, jadi tahun ini memutuskan untuk mereka itu sudah mau memberanikan diri full out kayak gitu ya, either dalam pekerjaan, dalam traveling seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita akan memaknai juga bahwa orang akan lebih impulsif atau menuruti kata hati seperti itu. Ya, jadi sikap-sikap kecerobohan, gegabah akan banyak orang akan menuruti kata hati seperti itu ya. Sifat impulsif ini harus kita bisa kendalikan ya. Seperti gaya hidup yang konsumtif ya, sifatnya. Kemudian spekulasi seperti itu ya. Nah, kamu lihat banyak orang yang jumpin ke dalam kripto ataupun forex hanya untuk cepat kaya karena di dalam pandemi ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke, jadi itu yang harus diwaspadai juga kan? Karena kalau tadi kita ngomongin soal impulsif, sekarang itu masuk ke tren digital. Ada kripto, ada NFT, Bitcoin, dan lain sebagainya. Nah, Koyul, kalau kita berbicara mengenai skupnya ya, pandemi dulu. Tahun lalu kan kerbau logam, kalau saya tidak salah, betul ya? Oke, dari kerbau logam, transisi ke macan air, selain tadi Ko Julius sampaikan bahwa intensitas, saya menangkapnya adalah mobilitas yang akan lebih tinggi, orang-orang akan lebih berani untuk keluar karena mungkin 2 tahun sudah mengurung diri, ya kan, sudah melakukan pembatasan dan lain sebagainya. Artinya bagaimana di tahun macan air ini untuk situasi pandemi? Baik. Harap pemirsa ketahui bahwa pandemi ini masih akan ada ya. Di awal tahun, 4 bulan awal, Januari sampai April, serta 4 bulan di belakang, yaitu dari September sampai Desember. Kita sudah melihat yang gelombang pertama nih ya, di mana nanti akan bereda, saya taksir adalah kurang lebih di April. Tetapi tidak lupa belajar dari histori bangsa kita, Lebaran juga akan naik, sudah Lebaran ya. Dengan demikian di tengah-tengahnya, yaitu di bulan Juni ya, ini juga akan ada kenaikan lagi seperti itu. Jadi pandemi ini kita harus sangat kita waspadai dengan menjaga prokes ya, 5M, dan kita juga kalau bisa ikut program vaksin dan booster ya Tiffany ya, dalam rangka untuk bisa menjaga supaya pandemi ini terkendali gitu di negara kita ya. Dengan demikian kita akan
keluar duluan ya, keluar duluan dari masalah kesehatan ini. Dan kami prediksi adalah pandemi ini kemungkinan akan bisa dikendalikan adalah di awal 2023, di tahun depan ya. Namun siapa yang akan berhasil duluan ya tentu tergantung dari peran serta masyarakat dan pemerintah untuk masing-masing mengambil langkah penting untuk mencegah penyebaran ini lebih terkendali seperti itu. Oke, Ko Julius, ini tuh banyak yang penasaran. Kadang-kadang banyak yang berpikir, saya pun juga berpikir ketika misalnya tahunnya adalah macan ya, tahunnya macan air. Ya. Ketika orang itu adalah sio macan, apakah serta-merta sionya menjadi sio yang beruntung karena tahunnya adalah tahun macan gitu misalnya? Atau sebenarnya belum tentu? Jawabannya maybe yes, maybe no ya. Kebetulan tahun ini macan sendiri meskipun kena ciong masih ada sikap positif yang atau sesuatu positif yang masih bisa dirasakan oleh orang sio macan. Ya, orang yang kena ciong di tahun ini yaitu sio monyet, sio macan, yang kedua, yang ketiga adalah sio ular, dan keempat adalah sio babi. Nah, meskipun kena ciong, tapi kalau kita mau lihat bahwa akan ada kemajuan dalam hal karir ya untuk mereka yang masih di bangku sekolah atau kuliah seperti itu bisa memanfaatkan dengan baik. Meanwhile, kalau untuk yang sudah bekerja, berarti ini adalah kesempatan untuk upgrade ilmu atau knowledge kita ya, skill kita. Bisa kita upgrade di tengah-tengah kesulitan dengan banyak tantangan dalam pekerjaan. Jangan lupa untuk meluangkan waktu itu untuk belajar ya, seperti itu. Kan sekarang kan kelas online itu sudah banyak ya, benar Tiffany ya. Tutorial dan apapun itu seperti itu. Jadi kita bisa satu sisi mengatasi masalah yang datang ya, karena ciong itu bukan berarti sial ya Tiffany ya. Ini adalah cuma hanya tantangan untuk naik kelas. Dan untuk tantangan naik kelas ini mungkin kita butuh kalian baru untuk bisa problem solving itu seperti itu. Jadi manfaatkan ini dengan baik karena ada kesempatan untuk belajar upgrade ilmu untuk khususnya orang sio macan seperti itu. Oke, selain tadi yang sio macan, kalau Ko Julius lihat di tahun macan air ini sio-sio mana yang menunjukkan peluang cuan atau mungkin keberuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan sio lainnya, dan juga sio mana yang kurang beruntung atau ciong itu tadi, Ko Yul? Ya, oke. Kalau yang ciong kan tadi kita sudah tahu ya. Nah, ciong yang lebih hoki kita sebut, lebih banyak dikasih kelancaran, banyak dikasih kepopuleran adalah ciong kuda, kelinci, kambing, ayam, dan kerbau. Ya, 5 ciong ini, kuda, kelinci, kambing, ayam, dan kerbau ini akan banyak mendapatkan adanya dapat jaringan pergaulan yang lebih luas. Kemudian dibutuhkan kalian untuk berkomunikasi ya, butuh untuk memperluas hubungan baik ke orang lain ataupun teman bisnis, relasi bisnis ya, dan tidak lupa untuk upgrade skill ya, karena dengan banyaknya kesempatan yang baik yang datang kepada Dimasio yang hoki ini, maka kita akan dibutuhkan satu skill yang baru untuk bisa mengatasi dengan tantangan pekerjaan yang baru seperti itu. Ya, jadi jangan lupa untuk bisa selalu aktif ataupun bergaul terhadap lingkungan yang kita sudah kuasai ataupun membuka channel baru seperti itu. Nah, untuk sio yang cuan, ya ini pasti ditarik lah Tiffany ya, yang cuan uang. Oke. Pertama akan didominasi oleh sio kuda juga, sama seperti sio hoki, kelinci, ayam, babi, dan kambing. Nah, otomatis sio yang cuan ini kita sarankan untuk jeli melihat peluang. Oke, jangan hanya duduk diam di rumah ya, karena meskipun sionya cuan, nggak mungkin itu duit turun dari langit begitu saja. Kalau kita nggak mau melangkahkan kaki kita untuk mengambil, untuk bekerja keras untuk mengambilnya, maka ini cuma hanya di wacana seperti itu ya. Kemudian hindari sikap impulsif ya, tadi seperti ada duit yang banyak, kemudian kita konsumtif kayak gitu ya. Kemudian waspadai juga penipuan ya. Cuan itu bukan berarti kebal dari kebocorannya. Ini cuma hanya potensi income duit yang lebih mengejar kita tahun ini. Oke. Demikian Tiffany. Oke, tadi berbicara mengenai jeli melihat peluang ya. Kalau saya ingat tuh, kalau saya nggak salah tahun lalu gitu ya, saya sempat diskusi juga sama Ko Julius untuk Imlek. Kalau tahun lalu mungkin orang-orang yang ingin berinvestasi seperti properti mungkin agak sedikit tahan-tahan dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin peluang investasinya untuk di tahun macan air ini, peluang investasi yang seperti apa nih yang bisa lebih menjanjikan, yang lebih promising? Ya, betul yang Tiffany ngomong, bahwa tahun ini bidang elemen tanah yang lebih stabil ya, di 6 bulan awal maupun 6 bulan akhir cukup promising ya, seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa pandemi ini
efek sampingnya salah satunya adalah inflasi. Ya, di mana nilai uang kita akan lebih mengecil seperti itu. Jadi butuh strategi baru nih, Tiffany, untuk bisa mengakali duit kita yang makin kecil, yaitu melakukan lindung nilai. Nah, salah satu lindung nilai yang bagus bisa melakukan investasi di contohnya misalnya di properti seperti itu ya, di logam mulia ataupun di obligasi kalau memang harga bunganya masih tinggi seperti itu. Nah, dengan demikian kalau bidang yang lain, yang bidang elemen tanah yang bagus juga selain properti, bisa aja di sektor konstruksi, pertambangan mineral, ya, agraria, pangan, makanan, ya, berhubungan dengan perbankan, berhubungan dengan fashion, tas dan sepatu, peternakan, seperti itu. Jadi itu bisnis yang kami prediksi akan bagus peluangnya di tahun macan air ini. Nah, bidang yang agak ada racing star lah kita sebut ya, bidang yang trennya tiba-tiba bagus, ada bidang elemen logam. Seperti kita ketahui bahwa bidang elemen logam ini sudah kurang baik dari beberapa tahun kemarin misalnya, seperti sektor otomotif ya, spare part, alat berat ya, emas, perhiasan, permesinan, bisnis kecantikan atau salon, elektronik, komputer dan sebagainya. Jadi tahun kemarin ini agak kurang prospeknya seperti itu. Nah, tahun ini prospeknya akan bagus lagi kembali seperti itu. Jadi ini juga pilihan alternatif yang kedua seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ko Julius sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Sama-sama, di Tiffany. CNN Indonesia Connected. Coach Sifacai, sehat selalu untuk Ko Julius dan juga keluarga. Selamat malam, selamat menikmati tahun baru Imlek. Terima kasih. Terima kasih.